Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Fir'aun dan Iblis merupakan sosok yang memerankan tokoh antagonis dalam skenario kehidupan manusia. Setiap kisahnya membahas tentang kejahatan serta laknatnya kedua makhluk ini. Fir'aun adalah manusia biasa yang mengaku sebagai Tuhan. Ia menghalalkan berbagai cara untuk menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Sedangkan Iblis menjadi musuh nyata yang menjerumuskan Bani Adam menuju jalan kesesatan agar bersama-sama masuk ke neraka. Begitu mengirikan keburukan keduanya, sehingga manusia diperintahkan untuk menguatkan iman dan takwanya. Meski sikap mereka demikian buruk, ternyata ada manusia yang dianggap lebih buruk dari keduanya. Seperti apa cirinya? Berikut ulasannya. Tidak terbayangkan bagaimana mengerikannya jika seorang manusia dianggap lebih buruk dibanding keduanya. Pasalnya baik Fir'aun maupun Iblis saja sudah demikian jahatnya. Bagaimana jika lebih buruk dari mereka? Pasti hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang lebih buruk ini akan lebih buruk pula dibanding keduanya. Ternyata tidak demikian adanya, karena cirinya sangat sering sekali terlihat dan dialami oleh manusia. Bahkan di antara kita juga sering melakukannya. Ciri manusia yang dianggap lebih buruk dari Fir'aun dan Iblis adalah tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini sangat sering terjadi dalam kehidupan. Memaafkan ternyata bukan perkara mudah. Namun bukan berarti manusia boleh tidak memberi maaf orang yang telah berbuat kesalahan. Hal ini tertulis dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Misri Al-Qulyubi Asy-Syafi'i. Dikisahkan suatu kali Iblis mendatangi Fir'aun dan berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya," sahut Fir'aun. "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal." "Apa itu?" tanya Fir'aun penasaran. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang darimu, tapi aku tidak berani melakukannya." "Kau benar, tapi aku akan bertaubat," kata Fir'aun. "Jangan buru-buru begitu," bujuk Iblis laknatullah. "Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu hingga kau tersungkur dalam kehinaan." "Kau benar," jawab Fir'aun. "Tapi apakah kau tahu siapa penghuni muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" Kata Iblis, "Ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain, ia lebih buruk dariku dan darimu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah? Apabila tidak melakukan hal tersebut atau memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Memang perkara memaafkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih jika kesalahan yang dibuat demikian menyakitkannya hingga menjadi luka yang teramat pedih. Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk seseorang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas pemberi maaf dengan hal yang begitu istimewa. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Sahabat yang beriman, ternyata begitu hinanya di pandangan Allah orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pemaaf, agar kita menjadi seorang hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian adalah sebuah kepastian yang akan dijalani oleh setiap makhluk yang bernyawa. Setelah ajal menjemput, manusia akan menjalani kehidupan di alam barzah hingga hari kiamat nanti. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis, di dalam kubur mayat akan ditanyai oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan kubur atau fitnah kubur ini digambarkan begitu menyeramkan dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Namun ternyata ada golongan manusia yang bisa terbebas dari pertanyaan kubur ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. 1. Golongan manusia yang mati syahid.
Golongan pertama yang terbebas dari pertanyaan kubur adalah manusia yang mati dengan jalan syahid. Dari sebuah riwayat dari Rashid bin Sya'ad disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah SAW, mengapa orang-orang beriman akan diuji dalam kubur kecuali para syuhada?" Beliau menjawab, "Kilatan pedang yang berkelabat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka." 2. Golongan yang berjaga di tapal batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan selanjutnya yang terbebas dari fitnah kubur adalah mereka yang menjaga perbatasan kaum muslim dari para musuh laknatullah. Mereka yang bekerja lalu kemudian meninggal ini akan terbebas dari pertanyaan. Ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan. Kalau seseorang mati dalam kondisi seperti ini, amalnya akan mengalir dan dicurahkan rizki atasnya serta dijamin bebas dari pertanyaan kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. 3. Orang yang meninggal karena sakit perut. Ternyata orang yang meninggal dunia karena sakit perut juga akan terhindar dari fitnah kubur atau pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Abu Daud mengeluarkan hadis secara marfu. Siapa mati karena penyakit dalam perutnya, tidaklah dia disiksa dalam kuburnya. Juga riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi di mana dia menganggap itu hasan. Selain itu, Abu Ishaq As-Su'aibi berkata, Sulaiman bin Sord berkata kepada Khalid bin Urfat atau sebaliknya Khalid berkata kepada Sulaiman, "Apakah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal karena sakit perut tidak akan diazab dalam kuburnya?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Iya." 4. Orang yang sering membaca surat Al-Mulk. Ternyata membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh akan membuat orang terhindar dari siksa kubur. Hal ini biasanya dilakukan Rasulullah SAW setidaknya malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan surat ini dengan Al-Ma'aniyah atau pencegah atau penahan dari siksaan. Beliau bersabda yang artinya, "Dialah surah pencegah yang mencegah pembacanya dari siksa kubur." Riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat At-Tirmidzi meneruskan Ibnu Abbas, "Barang siapa yang pada setiap malam membaca Tabarok, maka dia akan dicegah oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa kubur." Hadis riwayat An-Nasa'i melalui Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah pernah menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur malam sehingga ia membaca surat Alif Lam Mim Alkitab, Quran surat Asy-Sajdah dan Tabarok. 5. Meninggal pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur." Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu Nabi SAW bersabda, "Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sahabat yang beriman, semoga yang berkomentar amin dijauhkan dari segala penyakit, diberi sehat walafiat, rezekinya melimpah ruah, dan keluarganya bahagia dan bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.